Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai dulu dengan Pak Zirma ya. Pak Zirma sebagai pemegang portofolio ini di provinsi kita, tentu beliau punya data, punya analisa. Kemudian sudah Pak Zirma sekitar 10 menit, kita langsung kepada pelakunya sendiri, Bu Yeni. Gimana suka duka Bu Yeni ya? Sebelum COVID, di dalam COVID ini, kemudian dalam masa penyesuaian ini apa yang kejadian, apa mimpi, apa yang Bu Yeni lihat sebagai kebutuhan dari teman-teman kita ya. Dan kemudian nanti kita minta dua tokoh kita, tiga lah nanti dengan Pak Sukri sekalian ya. Jadi dari Pak Haradi yang mengampu beberapa ratus orang dalam koperasinya, dan kemudian Pak Joy yang sudah juga menggerakkan, nggak salah saya ribuan kali ya anggotanya Pak Joy ini, yang sudah bergerak juga sebelum COVID, dan tentu apa pengalaman COVID ini, bagaimana apanya ke depan. Nanti baru kita lihat dari kebijakan. Di sini ada Bu Nevi ya, dari bagaimana konstelasi di DPR. Kemudian nanti kita juga punya Pak Andrino, Pak Lutfi ya, Pak Beta dan lain-lain. Jadi kita sesuaikan aja nanti dengan langgamnya. Kita minta dulu kepada Pak Zirma. Silakan Pak Zirma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jli sebagai moderator, Pak Formalis, Pak Adi Basri, Pak Sukribi yang cukup lama juga ini menginisiasi UMKM di Sumbar. Bapak Ibu semua yang hadir di sini, tentu kegiatan kita ini sangat bermanfaat dan sangat diharapkan sekali di masa ini. Karena memang kesulitan yang ada ini kan memang harus bersama-sama. Dan apa yang dilakukan Minang ini, setiap kesulitan dan kesulitan sangat membantu. Ketika gempa kita bersama-sama menyelesaikan, insya Allah kita cepat bangkit. Sekarang agak khusus pula lagi ya, yang wabah COVID yang tidak terduga-duga sama sekali. 4 bulan pertama kita panik sehingga PSBB itulah anjloknya usaha-usaha. UMKM anjlok sampai hampir menjurus ke kemiskinan. Kita sendiri di Dinas Koperasi menggerakkan koperasi yang ada di Sumatera Barat, 248 koperasi saling bantu-membantu sembako, termasuk juga APD, masker. Jadi kita cepat menggerak. Dan dari rantau sesama Minang membantu, makanya kita sangat terbantu dan tenang Pak. Kalau dibandingkan, kalau tidak begitulah orang Minang panik gitu kan. Tapi ternyata saya yang menjalani menyimak sehari-hari, inilah kehebatan kita orang Minang ini. Bantuan itu banyak yang tidak tercatat, Mas. Banyak yang tercatat, tetapi yang jelas kenyataan yang kita lihat sampai saat ini sakit memang sakit juga kan, tetapi tidak begitu sakit. Gitu. Sakit tetap sakit, itu yang kata Pak Pasli Jalal, orang kita ini terasa sakit tapi tidak juga ketawa masih bisa juga gitu. Tuh. Lalu dari UMKM Sumbar memang jumlah kita yang tercatat di statistik itu memang 596.100. Itu kan di luar pertanian peternakan. Tapi kalau digabungkan di pertanian perikanan itu jauh lebih besar. Dan sekarang semuanya terdampak. Nah, yang paling terdampak tentu yang paling bawah, ultra mikro dan kecil juga. Dan beberapa hal yang sudah dilakukan pemerintah saat ini cukup membantu, relaksasi daripada pinjaman, relaksasi pajak, dan juga bantuan-bantuan modal sudah membantu. Namun dari yang kita lihat saat ini, yang sangat persoalan betul kan sekarang pemasaran produk. Kalau untuk berproduksi kita masih bisa kan, masih bisa dan kita bina. Cuma yang pemasaran produk. Dan persoalan ini sekarang karena tidak adanya pergerakan, sudah tahu kita pergerakan orang yang sangat kecil, orang yang datang sedikit. Kalau naik pesawat 4 penerbang sehari di Sumbar itu kan tidak penuh. Dan yang bolak-balik orang itu juga kan, karena pergi dinas ke Jakarta pulang lagi itu juga orang. Jadi tidak banyak menambah pergerakan orang. Dan hal itu sangat menjadi tetap akan menjadi kesulitan. Nah, nanti di teori-teori yang baru barangkali muncul di perguruan tinggi, namun semua provinsi melakukan bela dan beli UMKM daerahnya masing-masing.
Jadi kita Sumbar, kawan di Jawa Tengah, di Jogja, di Kalimantan, mereka memang menggerakkan komunitas kita. Dan saya sebagai orang Sumatera merasa lebih pede sedikit karena kekuatan kita untuk itu agak lebih besar daripada orang itu diakui oleh kawan-kawan dari provinsi lain. Kita di Sumbar kekuatan untuk saling membantu tolong itu lebih cepat, lebih besar. Makanya agak bagus ini. Jadi kita dari produk UMKM sekarang yang paling penting bagi kita sekarang bagi saya memang gagasan-gagasan baru. Dari kita yang bergerak di rantau, di samping kita bela dan beli produk kita, yang di Sumbar kita gerakkan bela dan beli produk UMKM, tentu juga yang dari rantau. Namun salah satu cara untuk memperekonomi ini juga ada terobosan, karena kita di rantau ini kan banyak juga ya bisa sebagai off-taker produk. Nah, misalnya perlu yang bidang fashion, jahit menjahit, walaupun jahitannya belum seperti itu, tetapi kita sebagai pemerintah bisa mengumpulkan UKM untuk memenuhi permintaan seperti itu. Karena UKM kita sudah banyak yang terkumpul di komunitas-komunitas, di kumpulan-kumpulan. Jadi tidak sulit untuk mengumpulkan mereka, mengarahkan mereka. Nah, lalu kalau sekarang yang sedang digarap sama Pak JKR ini dari Koperasi SMR, ayam potong. Kebetulan sudah ada RPA di Padang, insya Allah kapasitasnya 5 ton per hari. Nah, itu akan sangat membantu nanti UKM-UKM yang bergerak di peternakan dan yang belum bergerak di peternakan. Jadi mau beralih usaha atau berhenti juga dari pekerjaan bisa bergerak di ayam ini. Karena off-takernya sudah ada dan fasilitas pinjaman dari perbankan juga ada untuk itu. Jadi Bank BRI, Bank BNI siap untuk membiayai usaha mikro kecil yang produknya ada off-taker. Jadi mereka siap. Jadi ini yang akan dilakukan salah satunya dengan KSMR. Dan juga produk lain kalau ada dari Bapak dan Ibu yang bisa jadi off-taker dari jagung, bawang, dan lainnya, itu kita harapkan. Jadi kita pemerintah di provinsi juga kita mengumpulkan UKM yang berproduk. Karena memang kita akui kelemahan kami di ranah ini, pandangan terhadap pasar itu memang kurang. Jadi kalau mengumpulkan masyarakat UKM, membimbing untuk berproduksi, nah itu bisa itu tugas kita. Kita kurang di hal-hal itu. Dan beberapa perantau kita ada yang mencoba itu kadang-kadang langsung kepada UKM. Ketika langsung kepada UKM ternyata ada kendala, tidak dikerjakan dengan baik, itu kadang-kadang ada keluhan. Jadi akan lebih baik Bapak Ibu bekerjasama dengan kita pemerintah, di Pak Wagub atau kami dinas-dinas, kami siap untuk mengumpulkan itu. Nah, lalu beberapa produk yang ini bisa kita lihat, produk jumlah UKM koperasi ini. Bisa kita lihat di tayangan. Lanjut. Wah. Yang jumlah UKM. Nah, ini contohnya produk unggulan yang ada Sumatera, Sulaman. Ada koperasi, ada aneka sulaman. Ada di Pasaman. Di Pasaman juga ada ikan air tawar, ini cukup besar di daerah Rau. Lalu di Pasaman Barat juga sedang berkembang jagung dari ujung ke ujung sekarang Pak, banyak. Harga sekarang cukup bagus, 3.800 per kilo, tergerak sampai 4.000. Kalau di 50 kota ada jeruk gunung omeh, ada songket di Pandai Sike dengan ada koperasinya juga di sana, ada coklat di Padang Pariaman, ada koperasi Jakuran Juhulu, ada di Tabe, ada Gulustaka, ada kopi di Solok Selatan, ada tenun unggan, dan ada karet di masyarakat. Lanjut, Pak. Nah, ada sulaman bayang di pesisir selatan, ada kelapa di Pulau Mentawai, ada rendang
Padang dan banyak beberapa daerah lain rendang. Ada pusatnya dia di Payakumbuh, ada Bordir di Periaman, ada Kulit Sepatu di Kota Padang Panjang. Inilah daftar Bapak Ibu. Jadi artinya ada produk-produk unggulan yang bisa kita genjot volumenya lagi dengan bersama-sama, dan ini tentu akan menjadi solusi dari untuk kita mengulangi turunnya pendapatan usaha mikro kecil di Sumatera Barat. Jadi itu barangkali itu yang paling pokok sebagai Bapak Ibu, memang sangat kita perlukan sekali dari kita semua perantau saling dukung-mendukung mengangkat UMKM. Kita di provinsi adalah akan mengkoordinasikan di bawah. Nah, kalau apapun yang dari rantau ada mintanya, nanti kita yang bergerak di ranah. Nah, mohon dari Bapak Ibu masukkan lagi dan kita insya Allah siap untuk bergerak itu. Demikian Bapak. Baik. Baik. Terima kasih banyak Pak Zirma atas presentasi yang sangat jelas.